Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh kembali berbakti di kebaktian pagi ini. Ini adalah saat-saat kita boleh bersama-sama juga menyaksikan. Setiap tahun kami mengadakan berapa kali untuk pelayanan sakramen baptisan, dan tahun ini di term bagian Oktober, di September dan Oktober, nanti Desember ada beberapa saudara kita yang akan menerima baptisan dewasa ataupun baptisan anak yang akan diselenggarakan baik di kebaktian pagi atau kebaktian bahasa Inggris. Nah, saudara sekalian, kita akan melanjutkan pada bagian yang pasal yang kedua ayat 1 hingga ke-13 dari Kisah Para Rasul. Nah, saudara, saya ajak saudara mengingat kembali pada pasal 1 ayat ke-8. Nah, saudara perhatikan pasal 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama ayat yang sangat terkenal ini. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara, kita melanjut pada pasal 2 ayat 1 hingga ke-13. Kalau kita memperhatikan di sini, ini adalah suatu peristiwa Pentakosta. Pentakosta adalah hari raya yang sangat penting bagi gereja Tuhan di segala abad, saudara. Nah, saudara, ada 3 perayaan penting di Israel dirayakan di Yerusalem, saudara. Yang pertama adalah perayaan Paskah, Passover. Ini adalah perayaan yang sangat dikenal dan terkenal, saudara. Jadi kalau saudara pergi ke Israel sampai tahun ini, hari ini, bahkan perjalanan banyak orang menuju sana, saudara, tempat yang paling ramai adalah pada waktu perayaan Paskah di sana. Dan yang kedua, saudara-saudara, perayaan Pondok Daun. Pondok Daun ini juga dikenal dari Perjanjian Lama, kita bisa menyaksikan, dan sampai tradisi ini dipelihara, saudara. Dan yang ketiga adalah peristiwa Pentakosta. Peringatan Pentakosta, saudara. Nah, Pentakosta itu berarti hari ke-50, Pentakosta. Hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit, 40 hari. Kemudian Yesus naik ke surga. Hari kemudiannya, 10 hari kemudian setelah peristiwa kenaikan, inilah yang disebut dengan Pentakosta. Atau boleh kita katakan turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di latar belakangi dengan Perjanjian Lama yang menyebutkan Pentakosta ini sebagai suatu pesta panen, saudara. Suatu pesta yang meriah sekali, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Orang Israel merayakan Pentakosta, saudara. Yang pertama tujuannya adalah untuk bersyukur, saudara. Untuk bersyukur kepada Tuhan, saudara. Ini bukan hanya soal negari yang penuh dengan pertanian, agriculture, saudara. Jadi kalau saudara pergi ke Israel itu subur sekali tanahnya, saudara. Saya membandingkan ketika perjalanan dari Mesir, gersang padang gurun. Mesir itu gersang sekali, saudara. Tetapi saudara sampai di perbatasan, di daerah Tabah di sana, saudara. Ketika kita akan masuk ke Israel, saudara, hijau, saudara. Nah, saudara, kita menganggap seringkali bahwa secara natural, secara alami, saudara, bersyukur atas hasil panen, saudara-saudara. Ini adalah satu penekanan yang mungkin disadari oleh banyak orang secara umum, secara general, atau boleh saya katakan secara umum, anugerah umum, saudara-saudara. Dan saudara dan saya di seluruh muka bumi ini diberikan berkat-berkat yang mungkin juga bagi orang yang bukan Kristen, bagi orang yang tidak percaya, bagi orang ateis sekalipun, saudara, mengalami yang namanya common grace. Anugerah umum, saudara. Mereka menikmati hujan, mereka menikmati panas terik, mereka menikmati musim semi, sama-sama kita, saudara. Tetapi saudara, peristiwa Pentakosta ini penting, saudara. Bukan hanya masuk dalam daftar wajib yang dihadiri umatnya, saudara-saudara, yang berkumpul di Yerusalem, tetapi ini
Kita perlu memahami, saudara, di dalam perjanjian lama ini, saudara, ada satu di mana kita melihat Tuhan itu memakai momen-momen, memakai peristiwa-peristiwa itu untuk memberikan satu hal yang paling utama dalam kehidupan umatnya, yaitu berkaitan dengan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus setelah 50 hari Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, latar belakang Pentakosta yang saya sebutkan di perjanjian lama itu diperingati oleh orang-orang perjanjian lama sebagai perayaan penuaian, saudara. Hari Pentakosta terjadi itu setelah Passover, saudara. Setelah peristiwa Paskah, saudara. Mereka mengucap syukur atas panen. Mereka memberikan hasil sulung, buah sulung pertama kepada Tuhan. Mereka datang ke Bait Suci, mereka datang ke Yerusalem, saudara-saudara. Dan di dalam kisah para rasul ini, mereka sedang berkumpul di Yerusalem peristiwanya. Di dalam perspektif perjanjian lama, mengucap syukur setelah Passover, ini menurut di dalam tradisi di dalam perjanjian lama, saudara, kita diingatkan bagaimana Taurat, hukum Allah itu diturunkan kepada umatnya, kepada bangsa Israel, saudara. Nah, saudara, ini perayaan 50 hari setelah Passover, di mana Taurat yang diberikan, hukum yang ada di atas gunung Sinai itu diberikan kepada Musa sebagai gift. Taurat itu diberikan sebagai pemberian, sebagai anugerah, sebagai karunia, supaya bangsa umat ini bisa berjalan menurut aturan, seturut dengan kehendaknya, saudara. Tetapi saudara-saudara, kenyataan realitas daripada umat Allah, saudara, tidak sanggup melakukan hukum Taurat yang begitu sempurna itu. Tidak sanggup melakukan, bahkan gagal mereka, saudara. Mereka jatuh berbagai macam dosa yang mereka lakukan. Sehingga saudara-saudara, Taurat ini tidak dapat ditaati sepenuhnya. Saudara, lalu Tuhan bertindak, saudara. Kita melihat Tuhan tidak membiarkan umatnya, tapi Tuhan sebaliknya memberikan hati yang baru di dalam umatnya, saudara. Saudara dan saya merasakan dan mengalami ketika kita menerima Kristus di dalam sebagai juru selamat kita, saudara. Dia memberikan hati yang baru supaya kita ini dapat taat pada Tuhan, dapat mentaati, setia kepada Tuhan, saudara. Kapan terjadinya hati yang baru ini? 1200 tahun kemudian setelah peristiwa hukum Taurat turun di Gunung Sinai. Pada waktu Pentakosta, ketika Roh Kudus turun, mereka memberikan hati yang baru, saudara. Saudara, kalau kita merayakan Pentakosta, gereja Presbyterian, gereja yang disebut dengan Protestan, yang berdasarkan asas-asas iman reformasi, saudara. Seringkali orang bertanya, Pak Joni melayani di mana? Saya melayani di gereja Presbyterian. Dia bilang, gereja Presbyterian ada Roh Kudus enggak? Saya kaget. Saya bilang, apa maksudmu? Gereja Presbyterian ada Roh Kudus enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada yang berkata tidak? Tidak. Kita semua mengakui dan menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Saudara sekalian, peristiwa di dalam Pentakosta ini ada beberapa arti, saudara. Yang sebutkan pertama, ada Pentakosta itu artinya permulaan yang baru, new beginning. Di dalam kisah para rasul ini, Roh Kudus, nanti kita akan pelajari, dianalogikan, digambarkan dengan apa, saudara? Di antaranya, saudara-saudara, di sini, di kisah para rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini disinggung, yaitu analogi dari angin. Analogi dianalogikan dengan api. Roh Kudus itu memberikan new creation, new life, hidup yang baru dalam kehidupan umatnya, saudara. Mereka diampuni, mereka diberikan pembaharuan di dalam batin mereka. Bukan hanya secara individu, tetapi secara community, secara bermasyarakat, secara komunitas, saudara-saudara. Mereka siap membawa satu dampak restorasi, restoration.
di dalam kehidupan umatnya dalam ciptaan Allah ini. Saudara, indah sekali, saudara. Ini berkat daripada Pentakosta, saudara. Bukan hanya itu, saudara, arti Pentakosta itu merobohkan tembok-tembok pemisah bangsa-bangsa. Saya harusnya hari ini masih ada di Lausan 4 di Korea Selatan, di Seoul. Ya, karena keadaan beberapa hal yang saya tidak bisa tinggalkan. Saya sudah daftar, sudah diterima, sudah diberi beasiswa untuk mengikuti kongres penginjilan sedunia. Ini diadakan 10 tahun sekali. Dan ini keempat diadakan di Seoul. Saya terpaksa mengatakan saya maaf gak bisa berangkat. Dan dia kan enggak apa-apa, saya kasih linknya. Jadi live ada kode-kode khusus, saya bisa ikut secara virtual. Luar biasa sekali. Saya ikuti sesi-sesi yang penting-penting. Saudara, semua bangsa kumpul di sana. Bukan ribuan, puluhan ribu mereka datang ke kota Seoul, saudara. Wah, saudara, saya bilang ini bukan dari Asia saja, Asia Selatan, Utara, Timur, saudara, tetapi dari Eropa, dari belahan Afrika, saudara, dari benua Amerika, dari benua Afrika, bahkan sampai dari benua Australia, dari Papua Nugini. Teman-teman kita semua kumpul, segala bangsa, saudara. Saudara bisa membayangkan, saudara-saudara, Pentakosta inilah peristiwa memberikan dampak merobohkan tembok-tembok pemisah bangsa-bangsa. Pentakosta itu berarti juga penyertaan. Saudara dan saya mengalami penyertaan Roh Kudus. Pada waktu Yesus naik ke surga dan dia berkata kepada murid-muridnya, jangan sedih, jangan bersusah, jangan berduka. Saudara-saudara akan menyaksikan Yesus yang bangkit, Yesus yang akan naik ke surga. Dan Tuhan Yesus berkata, don't worry, aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu yang akan menyertai kamu selalu, bahkan selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Dia menjadi Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Yang keempat adalah Pentakosta, adalah penggenapan. Yang saya tekankan dalam tema-tema berkenaan dengan Roh Kudus, yaitu penggenapan janji Allah. Penggenapan janji Tuhan. Tuhan Yesus berjanji kepada umatnya. Umatnya yang tidak setia, umatnya yang tidak taat, umatnya yang memberontak. Tetapi Tuhan memberikan perjanjian, memberikan hati yang baru kepada umatnya. Dengan hati yang baru itulah memampukan mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Kapan hati yang baru itu terjadi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat yang pertama. Pada hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara perhatikan ayat yang pertama, ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah, ayat 3 lanjut, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan ia mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kita melihat di sini mereka sedang kumpul. Minggu lalu saya katakan mereka kumpul di ruang atas, di upper room. Mereka duduk, mereka kumpul dengan saudara-saudara di sana. Ada 120 orang di situ. Murid-murid Yesus bersama dengan mereka. Dan ini adalah satu momen, satu peristiwa di mana semua dari berbagai penjuru berkumpul di satu tempat. Pada awalnya seperti saya katakan tadi, mereka itu memang sudah menjadi tradisi ke Yerusalem itu untuk mensyukuri, untuk merayakan panenan. Merayakan satu hasil yang Tuhan berikan. Ini dikatakan momen inilah Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi saudara? Ayat 2 dan ayat 3, ayat yang keempat. Turunnya Roh Kudus. Saudara, di situ dikatakan ada suara yang begitu keras, lidah-lidah api menghinggap di tengah kepala 120 orang itu.
Dan ayat yang keempat ini mereka berkata-kata dengan bahasa lain, saudara. Ini yang kita sebut dengan tanda-tanda diberikan ketika Roh Kudus turun. Nah, saudara sekalian, angin ini saudara, memang angin itu seringkali kita temukan kayak di dalam Alkitab saudara, dikenakan kepada untuk simbol Roh Kudus. Saudara, angin itu istilah dalam kata-kata dalam bahasa Yunani itu memang mirip dengan roh. Kalau roh itu pneuma, kalau angin itu pneulis. Hampir mirip. Hampir sama saudara-saudara. Dekat sekali antara pneuma dan pneulis. Saudara, dan kalau kita melihat Alkitab memilih Roh Kudus dekat dengan angin sebagai tanda kehadiran, dan kita melihat di sini ini angin yang tidak angin biasa, saudara. Angin yang spesial, angin yang luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Itu bertiup di dalam rumah, bukan di luar rumah. Bertiup di dalam rumah, saudara, tapi rumahnya nggak roboh. Saudara melihat taufan-taufan sekarang di Florida kemarin saya lihat di televisi, wah sudah ada satu peristiwa di mana angin taufan yang begitu besar, banyak merobohkan rumah-rumah, saudara. Tapi kalau sudah perhatikan di sini, saudara, ini angin bertiup bunyinya keras, tapi dikatakan itu tidak merobohkan rumah. Ini peristiwa mujizat, saudara. Peristiwa khusus. Kalau sudah perhatikan, sudah saya katakan tadi, ini peristiwa supranatural. Mengingatkan kita kepada peristiwa di mana Yeskel 37 itu mengatakan, diumpamakan, roh itu diumpamakan seperti nafas Allah. Satu nafas Allah seperti angin membuat tulang-tulang ini menjadi hidup, saudara. Oh, Bapak Ibu saudara sekalian, analogi yang kedua yang dipakai di sini bukan hanya angin tetapi api. Api ini dipakai sebagai tanda yang digunakan, tanda kehadiran daripada Tuhan. Saudara ingat pada peristiwa Musa, sewaktu Musa melihat semua semak belukar, saudara, apa yang dilihat? Apa yang terjadi pada waktu itu? Semak belukar itu terbakar tapi tidak menghanguskan. Tidak hangus, saudara. Ketika Musa mendekati di situ, itu adalah kehadiran Tuhan. Tuhan katakan, lepaskan kasutmu. Saudara-saudara, sebab tanah yang engkau injak itu, saudara, adalah tanah yang kudus, tanah yang suci. Saudara, ini tanda kehadiran Tuhan. Api itu simbol daripada kehadiran Roh Kudus. Dan api ini tidak membakar orang-orang saat itu. 120 orang itu tidak terbakar, saudara. Lidah-lidah api ini, saudara, hinggap di setiap orang yang ada di sana. Ini yang saya katakan Roh Kudus menandai dengan mujizat. Mujizat apa? Adanya angin dan adanya api. Kehadiran angin, kehadiran api yang hinggap pada setiap orang ini tidak menghanguskan. Dan ayat yang keempat, tanda yang ayat yang keempat ini yaitu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini fenomena yang disebut dengan bahasa roh. Saudara, bahasa roh itu apa, saudara? Bahasa roh ini adalah bahasa asing, saudara. Bahasa orang di mana mendengar, mengerti, saudara. Saudara, yang datang ini orang-orang dari berbagai macam bangsa, berbagai macam bahasa, berbagai macam dialek, saudara. Berbagai macam suku, bahasa suku. Saudara sekalian, tetapi bahasa roh itu dimengerti oleh pendengar, saudara. Mereka mendengar bahasa dengan bahasanya sendiri. Mereka mendengar dengan seperti dialeknya sendiri, saudara. Ayat yang kelima dikatakan di Yerusalem itu diam orang-orang Yahudi. Ini ada orang-orang Yahudi yang berdiaspora, saudara.
Diam-diam orang Yahudi di sana, orang yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumun orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing dikatakan mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Rasul-rasul itu orang Galilea, saudara. Dikatakan ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, dan juga Yudea, Kapadokia, ini ada di Turki, Pontius dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang jauh sekali, berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi dimanapun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saudara, saya perhatikan ada slide-nya, itu map peristiwa Pentakosta. Saudara perhatikan di situ. Ini tersebar tempat yang dekat, ada tempat yang jauh, saudara. Saudara, yang sangat menarik sekali, saudara. Para murid ini berbicara. Ini ada orang Galilea. Para murid adalah orang-orang Galilea yang tidak paham bahasa asing. Saudara, mereka bicara didengar oleh banyak bangsa. Orang Galilea itu berbahasa Aram, saudara. Bukan bahasa asing, saudara. Tetapi saudara, murid-murid menyaksikan ada satu fenomena, yaitu bahasa asing, bahasa roh, bahasa-bahasa lain. Bahasa roh ini dimengerti oleh pendengar, saudara. Nah, saudara, beda sekali dengan zaman sekarang, saudara, gereja yang mempraktikkan bahasa roh, saudara. Ngerti nggak kita? Ini dimengerti. Saudara-saudara, para pendengar menjadi heran, saudara-saudara. Karena dia itu orang Galilea, dari Pontus, Kapadokia, itu dari Turki. Heran sekali, ini orang dari Galilea kok bisa berbahasa dengan berdialek dari bahasa kita. Dari Libya, saudara. Libya itu jauh, saudara. Saudara lihat petanya itu. Kirene itu, Simon dari Kirene itu kita lihat itu daerah Afrika, saudara. Ada di benua Afrika, jauh sekali, saudara. Ada satu tempat namanya Kreta. Mereka dari Kreta itu dari pulau Yunani. Yang kemarin kita pergi ke daerah situ, saudara. Itu daerah yang jauh dari Israel juga. Saudara, ini juga disebut ada satu daerah pulau di situ, saudara. Kreta itu sebuah pulau. Jadi jalanannya terputus, gak jalan darat terus. Tapi mereka bisa terhubungkan dengan bahasa itu, saudara. Ada media yang sekarang disebut dengan Iran. Jauh sekali. Bahkan di Mesir, sampai Mesir, saudara. Sampai saudara-saudara mereka omong dengan dialek Mesir, dialek Libya. Saudara, mengherankan sekali peristiwa Kisah Para Rasul ini, pasal 2 ini, bahasa roh adalah bahasa asing, bahasa manusia, saudara. Bahasa yang dimengertikan dari berbagai macam bangsa dan dialek. Dengan kata lain, saudara-saudara, saya ingin menekankan, Injil adalah kabar baik untuk segala bangsa. Untuk semua bangsa, untuk semua dialek, saudara. Saudara, bahasa roh ini bisa dimengerti oleh pendengarnya, saudara. Maka Paulus pernah berkata, kalau bahasa roh tidak dapat dimengerti, apa gunanya? Aku lebih suka berbicara 5 kata yang bisa dimengerti daripada beribu-ribu kata tidak dimengerti.
Saudara sekalian, bahkan Paulus katakan, sekalipun aku bisa berbahasa roh, berbahasa malaikat, tapi aku nggak punya kasih. Itu seperti gong gemerincing, tong kosong bunyinya, nyari. Gak ada artinya, saudara. Saudara sekalian, tetapi kita harus melihat, saudara, ini peristiwa mujizat, ini peristiwa yang ajaib, ini peristiwa yang terjadi di peristiwa Pentakosta. Pada waktu apa, saudara? Pada waktu gereja pertama didirikan. Pada waktu misi Injil dilakukan. Pada waktu pertobatan orang percaya pada hari itu dinyatakan, saudara. Saudara-saudara, boleh saya katakan Pentakosta itu adalah peristiwa yang penting bagi kita. Tapi penekanannya adalah karya Pentakosta, karya Roh Kudus yang ada dalam diri orang percaya itu adalah mujizat yang terbesar. Mungkin hari ini orang berkata yang seringkali mengandalkan mujizat itu harusnya supranatural, yang seringkali dikejar-kejar banyak orang. Tetapi ada hal yang penting, saudara, yang Tuhan juga kerjakan dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, saudara. Saya sangat ingat sekali nasihat-nasihat sesepuh. Dia berkata, kalau engkau ingin menjadi pemimpin yang besar, engkau harus memulai dari yang kecil. Kalau engkau ingin menjadi seorang yang sukses, kamu harus melangkah dari hal nol, dari paling bawah. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Menabur dengan air mata, menuai dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu bekerja dalam diri individu kita masing-masing. Saya berpesan kepada dua saudara yang akan menerima baptisan, Roh Kudus ada di dalam dirimu saat ini. Engkau harus pelihara hidup taat dan setia, tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Kudus yang suci dan kudus. Pentakosta itu merupakan pembalikan dari peristiwa Babel. Saya ingin menekankan saudara-saudara, kita ingat di dalam Kejadian 11. Peristiwa Babel itu bangsa-bangsa berkumpul menjadi satu. Mereka berinisiatif membangun menara yang tertinggi. Tapi Tuhan gak berkenan. Karena motifnya dasarnya adalah untuk kesombongan supaya mereka menjadi nomor satu. Mereka menggunakan satu bahasa saja. Dikumpulkan semua, saudara. Tapi Tuhan tidak berkenan. Mereka ingin membangun sebuah kota yang besar, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Mereka bahasanya terpecah, berserak-serak. Tetapi kisah Menara Babel ini, satu bahasa berpecah dengan berbagai macam bangsa, berbagai macam bangsa. Tapi justru peristiwa Pentakosta, saudara memperhatikan, berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul bersyukur pada Tuhan dan Roh Kudus turun dan mereka diberikan bahasa yang disatukan. Saudara sekalian, luar biasa sekali saudara kejadian yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ini. Kita bisa menyaksikan berbagai macam beragam bahasa, berbagai macam bangsa-bangsa. Mereka mendengar satu berita yang sama, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Keanekaragaman ini tidak lagi sebagai hukuman seperti bangsa di zaman Babel. Tetapi justru keanekaragaman kita hari ini merupakan dan dipakai oleh kuasa Tuhan untuk mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa maut, sehingga Injil Yesus bisa disampaikan, diberitakan dengan berbagai macam bahasa, berbagai macam bangsa. Doakan saya tahun depan itu diundang 170 tahun Injil masuk tanah Papua. Di kota Manokwari. Saya berdoa supaya Tuhan izinkan saya berangkat ke sana. Bertepatan pada tahun depan bulan Februari itu 170 tahun. Injil masuk ke Papua. Saya membayangkan 170 tahun itu yang datang ke sana bukan orang Indonesia. Itu yang datang misionaris awal-awalnya. Mereka sangat primitif.
Saya bisa membayangkan ngomongnya aja, dialeknya, bahasanya, kita nggak ngerti, saudara. Saya kalau ngikuti warta berita Australia itu saya harus pakai teks. Saya lihat apa bunyinya, apa kalimatnya, apa maksudnya, saya perhatikan. Saya bisa membayangkan bagaimana para misionaris datang ke satu daerah. Mereka nggak ngerti kita ngomong apa. Dia harus belajar, ini salib, ini Tuhan, ini anak Allah, ini Yesus, itu diterjemahkan ke bahasa-bahasa suku seperti itu. Maka sampai hari ini kalau saya memperhatikan pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta, penginjil-penginjil yang pergi ke daerah-daerah, saudara, hati saya itu kagum. Ini orang yang luar biasa ini, yang Tuhan pakai. Dan inilah semangat Pentakosta. Ini semangatnya kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, bukan menjadi ancaman lagi, bukan menjadikan kita putus asa dengan berbagai macam keperbedaan yang ada. Tetapi kita berdoa untuk menjangkau semua ini dengan berbagai macam bahasa dan bangsa. Saya kemarin beberapa hari yang lalu ketemu dengan seorang rektor prinsipal sekolah teologi di sini. Saya diskusi, salah satu dia tanya, saya kaget. Dia ngajak ngomong saya waktu makan siang itu dengan bahasa Indonesia. Saya bilang, Bapak bahasanya fasih sekali. Berapa tahun di Indonesia? 11 tahun dia bilang. Saya belajar dari nol. Dan sekarang saya bilang, Pak datang ke IPC. Saya ingin Bapak menyampaikan sharing firman Tuhan. Saya kagum, saudara. Kita orang Indonesia mengajari anak kita bahasa Indonesia aja susah banget. Dia orang Australia, bahasa Indonesia luar biasa. Bukan hanya dia, istrinya. Istrinya itu dulu bekerja di Federal Police. Melepaskan jabatannya, pergi ke Indonesia. Bawa anak-anak kecil, saudara. Tinggal di sana, belajar bahasa, belajar budaya. Saudara, ini semangat Pentakosta. Roh Kudus memberikan kuasa. Roh Kudus dikatakan memberikan kuasa untuk bersaksi. Pasal 1 ayat 8 tadi. Roh Kudus adalah roh yang berkuasa. Roh Parakletos itu disebut dengan nama Parakletos. Roh Kudus yang bersama dengan kita, yang menghibur kita ya dalam keadaan apapun juga. Kuasa yang luar biasa ini, gereja Tuhan, orang Kristen seringkali nggak menyadari, saudara. Sehingga ada pertanyaan, apakah Bapak punya Roh Kudus? Apakah gereja Bapak punya Roh Kudus? Saudara-saudara, di balik itu, saudara-saudara, saya juga mengintrospeksi, saudara. Betapa banyak kekristenan kita hari ini, saudara. Tidak heran menjadi orang Kristen yang letih, yang lesu, yang lemah. Ke gereja pun dianggap biasa-biasa saja. Saudara rasakan enggak, saudara? Saudara datang di tempat ini pagi hari ini, kita duduk sama-sama, kita berkumpul sama-sama, kita berdoa bersama-sama, kita membaca Alkitab bersama-sama, kita memuji Tuhan bersama-sama. Ada yang kita rasakan, ada yang kita alami, kuasa kehadiran Roh Kudus. Amin. Sehingga tidak boleh kita menjadi orang Kristen yang lesu, yang menganggap ke gereja ya biasa-biasa saja. Khotbahnya juga biasa saja, sama aja. Ke gereja atau enggak ke gereja. Oh, saudara-saudara, sangat menyedihkan. Kalau kita sebagai orang Kristen mengadakan sama saja ke gereja dengan tidak ke gereja, saudara. Apa artinya? Bahkan ini disebut sebagai rutinitas. Seperti kita kerja pagi pulang sore, saudara. Saudara-saudara, sesungguhnya kuasa yang diturunkan itulah Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Setiap kita, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita diubahkan hidup kita. Semakin kita peka terhadap Roh Kudus. Semakin kita peka terhadap Roh Kudus, kita semakin sensitif terhadap dosa. Roh Kudus memenuhi kehidupan orang percaya. Memberikan kemenangan. Saudara, kita tidak mampu melawan dosa dengan kekuatan diri sendiri. Tentu tidak mampu, saudara. Tetapi ingat, ada Roh Kudus. Kita nggak mampu, kita masih ada dalam kedagingan kita, saudara-saudara. Kita hidup masih ada dalam kedagingan. Tetapi kita bersyukur Roh Kudus diturunkan. Roh Kudus mengingatkan kita.
Saudara dan saya, Roh Kudus itu mengingatkan kita, jangan melakukan itu, jangan melakukan itu. Jangan melakukan berdosa. Roh Kudus menahan kita untuk tidak berbuat dosa. Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya akan firman Tuhan. Firman yang kita baca, kita pelajari di kedup, di kelompok-kelompok kita. Saudara, itu Roh Kudus mengingatkan terus. Tuhan mengingatkan. Bukan hanya mengingatkan, Dia memberikan dorongan, Dia mendampingi kita. Memberikan kekuatan pada kita. Dan mengatakan untuk berkata tidak terhadap dosa. Dan kita meninggalkan dosa. Saudara, dosa ini bukan hanya untuk anak-anak muda yang digoda. Saudara dan saya, orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah makan asam garam manis, semuanya kita alami, saudara. Mereka kumpul di upper room. Mereka kumpul di ruang atas bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Para murid saling menguatkan. Kehidupan mereka saling meneguhkan, saling mendoakan, menantikan apa saudara-saudara? Yaitu peristiwa Pentakosta ini. Mereka katakan Tuhan mengajak mereka menantikan. 10 hari kemudian mereka menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, perjalanan kita adalah perjalanan penantian, saudara. Saya senang sekali ada saudara kita, dia menuliskan satu istilah, penantian. Penantian ini sangat penting, saudara. Perjalanan menanti itu sangat penting. Tuhan ingin para murid untuk belajar tetap percaya. Dalam masa penantian kita itu diajar untuk tetap percaya. Bukan hanya percaya tapi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Fokus kepada Tuhan yang setia, yang mengasihi kita. Dan Allah berfirman bukan hanya asal berbicara. Allah berfirman, Allah akan menggenapkan janjinya. Roh Kudus betul-betul turun. Dan saudara perhatikan, itu adalah suatu berkat yang Tuhan curahkan kepada kehidupan orang percaya, saudara. Bagaimana respon mereka? Saudara-saudara, ayat 12 dan 13 ini kita bisa menyaksikan sesuatu realita. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ini orang percaya ngomong, tanya, apa artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Oh saudara-saudara, ayat 12-13 ini menyentak. Saya kaget sekali. Sudah dikasih mujizat, sudah menyaksikan api, sudah menyaksikan angin yang begitu dahsyat, sudah menyaksikan bahasa-bahasa lain yang diungkapkan oleh seorang murid-murid yang tidak berbahasa asing. Orang Galilea. Mujizat apa lagi yang kurang? Saudara sekalian, saya ingin berkata, saudara-saudara, mereka sudah menyaksikan mujizat pun kalau hatinya belum terbuka, hatinya belum tersentuh, hatinya belum terjamah, pikirannya belum dibuka, mujizat apapun, saudara, enggak akan dia jadi percaya. Bahkan mereka berkata, ini mabuk. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari, tanpa pekerjaan Roh Kudus, manusia tidak bisa bertobat. Tanpa pekerjaan Roh Kudus, manusia tetap menolak Injil sekalipun menyaksikan mujizat-mujizat di depan mereka. Saudara, kehadiran Roh Kudus itu hari ini mungkin manifestasinya bukan sekedar hal-hal yang supranatural. Tuhan memberikan Roh Kudus. Itu yang saya sebut dengan nafas. Yeskiel itu berkata, Roh Kudus itu adalah nafas Allah yang dihembuskan kita. Saudara dan saya bisa bernafas sampai hari ini, kita bisa menghirup udara, kita bisa menghirup oksigen, itu nafas, saudara. Banyak orang Kristen tidak bersyukur berkat yang besar itu, yang biasa-biasa ini loh, yang kecil-kecil ini loh. Keselamatan itu yang paling mendasar, saudara, adalah pekerjaan Roh Kudus.
Ini karya Tuhan yang terbesar. Kalau hari ini saudara dan saya bisa percaya kepada Tuhan, itu mujizat terbesar. Amin. Amin. Saudara, kita syukuri sewaktu kita bisa mengaku Yesus sebagai juru selamat. Saudara Kevin dan saya ini, saudara berdua hari ini telah Tuhan panggil untuk menerima Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Holy Spirit ada dalam hidup kita. Amin. Saudara, pelihara baik-baik itu. Karena Roh Kudus ini sudah memeteraikan kita menjadi milik Tuhan yang sah. Bukan sementara, selama-lamanya. Bahkan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Tinggal dalam dirimu sebagai orang percaya selama-lamanya. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu membaptiskan orang percaya. Menjadi warga negara kerajaan surga. Jadi mari kita selalu mengingat dan kita menyadari. Saudara dan saya menjadi orang Kristen yang ada di dalam Kristus hari ini. Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati.